Halo sahabat Katolik, selamat datang di Vokat, Info Katolik. Pada episode pertama ini akan membahas tentang arti dan makna gereja. Sahabat Katolik pasti tidak asing lagi dengan yang namanya gereja. Ya, seperti yang kita tahu, gereja adalah sebuah tempat kita umat Kristiani untuk melakukan ibadah. Namun, gereja ternyata bukan hanya sekedar bangunan yang kita kunjungi setiap minggu untuk ibadah saja, melainkan kumpulan jemaat dari orang-orang yang dibaptis, yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama, di bawah otoritas paus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus. Kata gereja yang berasal dari kata igreja dibawa ke Indonesia oleh para misionaris Portugis. Kata tersebut adalah ejaan Portugis untuk kata Latin ecclesia yang ternyata berasal dari bahasa Yunani, ecclesia, yang berarti kumpulan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan dalam pemakaian Kristen, gereja berarti pertemuan liturgis, tetapi juga jemaat setempat. Ada 3 nama yang dipakai untuk gereja dalam Perjanjian Baru: umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Ketiganya berkaitan satu sama lain. Mari kita simak penjelasannya. Gereja umat Allah. Kata umat Allah merupakan istilah dari Perjanjian Lama. Yang menonjol dalam sebutan ini ialah bahwa gereja itu umat terpilih Allah. Dalam Konsili Vatikan kedua, sebutan umat Allah untuk menekankan bahwa gereja bukanlah pertama-tama suatu organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret yang keluar dari sejarah Allah dengan manusia. Memang kata umat Allah sedikit kabur, tetapi kata ini dipakai agar gereja tidak dilihat secara yuridis dan organisasi melulu. Gereja muncul dan tumbuh dari sejarah keselamatan yang sudah dimulai dengan panggilan Abraham. Dengan demikian, konsili juga mau menekankan bahwa gereja mengalami dirinya sungguh erat terhubung dengan umat manusia secara sejarahnya. Maka gereja bukan hanya lanjutan umat Allah yang lama, tetapi terutama kepenuhannya karena sejarah keselamatan Allah berjalan terus dan Allah memberikan diri dengan semakin sempurna. Gereja tubuh Kristus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dijelaskan, sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dengan gambaran tubuh, Paulus mau mengungkapkan kesatuan jemaat, kendatipun ada aneka karunia dan pelayanan. Gereja itu satu. Ia menegaskan bahwa mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Sebab tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Maka ditarik kesimpulan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya.
Gereja Bait Roh Kudus. Gambaran gereja yang paling penting yaitu gereja sebagai Bait Roh Kudus. Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu?" Bait Allah berarti tempat pertemuan dengan Allah, dan menurut ajaran Perjanjian Baru itu adalah Kristus. Gereja itu bait Allah bukan secara statis, melainkan dengan berpartisipasi dalam dinamika kehidupan Allah sendiri. Gereja itu bait Allah yang hidup dan berkembang. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus yang sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai arti dan makna gereja. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan sahabat Katolik mengenai gereja Katolik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.